Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga semua dalam keadaan sehat. Mari kita memasuki kebaktian Minggu di rumah. Kebaktian Minggu 10 Mei 2020 dilayani oleh Pendeta Budi Triadi Kaidung STH. Dengan tema minggu ini adalah percaya kepadanya, melakukan yang dicontohkan. Mari kita memasuki persiapan pribadi dengan berdoa dalam saat teduh sejenak. Dimulai. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait 1 sampai 2. Hai mari sembah. Jemaat yang Tuhan kasih, mari kita menghabiskan ibadah ini dalam khotbah dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, nas pembimbing dalam kebaktian ini diambil dari kitab Yohanes 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita sambut nas pembimbing ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 10 bait pertama dan kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan dan melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Saat ini diambil dari Mazmur 25 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengakui dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 40 bait yang pertama dan kedua, Ajaib Benar Anugerah. Sebagai umat yang telah menerima anugerah dari pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 10 ayat 23, demikian firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 13 bait yang pertama dan kedua, Allah Bapa Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah di rumah. Pada pagi hari ini kita memasuki hari Minggu 10 Mei 2020. Sebelum kita memasuki ibadah, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa.
Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kembali kami bersyukur kepadamu karena Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami. Dan sekarang kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai dan memberkati kami, supaya kami dimampukan untuk memahami maksud Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan saat ini diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 dengan tema yang akan kita renungkan, yaitu percaya kepadanya, melakukan yang ia contohkan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, konteks dari teks Yohanes pasal 14 ini menunjukkan bahwa dialog Yesus dan murid-muridnya merupakan waktu-waktu terakhir bersama mereka. Karena tidak lama lagi Yesus akan dikhianati oleh salah seorang dari muridnya sendiri, dilecehkan oleh orang-orang Yahudi, disiksa dan akhirnya disalibkan oleh tentara Romawi. Sekarang ini saudara-saudara adalah waktu di mana ke-11 murid Yesus berada dalam emosi hebat yang penuh dengan tekanan. Mengapa hanya 11? Karena Yudas sudah pergi meninggalkan mereka untuk menemui para imam kepala. Mengapa dikatakan juga penuh dengan tekanan yang hebat? Saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, bagi 11 murid Yesus, setelah mereka dengar perkataan Yesus yang dikatakannya sendiri, bahwa Yesus akan pergi meninggalkan mereka, berita tersebut sepertinya sangat menyesakkan dada. Padahal selama ini berulang kali Yesus sudah mengatakan rencana itu. Namun mata hati para murid masih tertutup dan tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan. Kegelisahan para murid adalah dampak dari kekhawatiran mereka terhadap pernyataan Yesus, yang beberapa waktu sebelumnya juga dikatakan bahwa ada di antara mereka yang akan menyerahkan Yesus untuk ditangkap. Dalam Yohanes 13 ayat 21. Pertanyaannya saudara-saudara, siapakah orang itu? Mereka tidak tahu. Dan belum terjawab misteri yang pertama. Ditambah lagi perkataan Yesus yang menubuatkan Petrus akan menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Ini membuat para murid berada dalam kecemasan yang bertumpuk-tumpuk. Padahal selama ini sudah 3 tahun mereka meninggalkan segala sesuatu, yaitu pekerjaan, keluarga, kenyamanan sebagai orang biasa demi mengikut guru yang mereka kasihi. Mereka sekarang belum siap jika harus ditinggalkan, dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan seandainya memang itu terjadi. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, bagaimana mereka bisa menghadapi persoalan sebesar ini? Teks yang kita baca hari ini menjadi teks penghiburan yang memberikan ketenangan bagi para murid. Yesus katakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Hal ini menunjukkan bahwa Yesus bermaksud untuk menghentikan kegelisahan bertumpuk-tumpuk yang sudah terjadi dalam diri para murid. Kemudian Yesus mengucapkan kalimat peneguhan yang menjadi solusi bagi kegelisahan mereka, yaitu dengan cara mempercayai Allah dan mempercayai dirinya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kalimat peneguhan yang Yesus ucapkan tidak hanya memberikan solusi terhadap kegelisahan mereka, tapi juga hendak menyatakan kesetaraan Yesus dengan Allah. Yesus menjelaskan lebih dalam mengenai alasan mengapa murid-murid Yesus harus mempercayai Allah dan mempercayai dirinya. Itulah yang Yesus nyatakan. Lalu saudara-saudara, kemanakah Yesus hendak pergi? Para murid benar-benar bingung ketika Yesus berbicara soal kepergiannya. Yesus menambahkan, "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Ayat yang keempat.
Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Itu apa yang disampaikan oleh Thomas, saudara-saudara, merupakan pengetahuan yang dangkal dari seorang murid yang sudah selama ini bersama-sama dengan Yesus. Thomas mengatakan pengetahuan kita berhenti pada saat kematian. Bagaimana kita bisa pergi kepada Bapa kecuali kita mati? Kau akan mati dan pergi ke suatu tempat, tetapi kita tidak tahu apa yang telah terjadi setelah kematian. Kami tidak memiliki peta untuk bisa sampai kepada Bapa setelah mati. Jawaban Yesus yang sangat mendalam. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang ke-6. Dengan kata lain, saudara-saudara, kamu tidak perlu tahu bagaimana sampai ke sana. Aku datang untuk mendapatkan kamu. Yang penting kamu percaya. Yohanes 14 ayat 2, saudara-saudara, Yesus berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Yesus menjelaskan alasan yang logis untuk menghentikan kegelisahan murid-muridnya. Yesus mau meyakinkan mereka bahwa Yesus sedang mempersiapkan tempat bagi mereka. Tempat tinggal yang dimaksud oleh Yesus adalah tempat tinggal yang berada di rumah Bapa di surga. Artinya, saudara-saudara, kepergian Yesus setelah ia diserahkan dan ditangkap nanti akan menjadi kabar baik bagi mereka. Dengan demikian, Yesus benar-benar berharap kepada murid-muridnya untuk menghentikan kegelisahan hati mereka. Dan kali ini, saudara-saudara, Yesus mengganti kata Allah atau Theos dengan kata Bapa atau Pater. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus menyebut Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu sebagai Bapanya. Sebutan Bapa adalah bukti juga kualitas kedekatan hubungan antara Yesus dan Allah. Bukti bahwa Yesus benar-benar dari Allah, seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 23. Selanjutnya Yesus berkata, "Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Dengan kata lain, ingin mengatakan, engkau percaya kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Dengan ini, saudara-saudara, Yesus ingin mengatakan, meskipun kamu tidak melihat Allah, tapi kamu tetap mempercayainya, maka kamu juga harus percaya kepadaku. Tetaplah percaya, karena imanmu di dalam aku tidak boleh berkurang, hanya karena kamu tidak melihat aku lagi di masa yang akan datang. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang disampaikan oleh Yesus ini senada juga dengan apa yang disampaikan Allah kepada Musa saat ia harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Allah mengatakan demikian, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Itulah yang dinamakan dengan iman. Iman yang mempercayai kehadiran Allah meskipun kita belum melihat bentuknya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Yesus kemudian melanjutkan di ayat yang keempat, "Dan ia," kata Yesus, "akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mau tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Bapaklah yang akan mengurus semua kebutuhan anak-anaknya di rumah." Saudara-saudara, Yesus kemudian melanjutkan lagi dengan kalimat, "Akulah jalan." Artinya Yesus mau mengatakan kepada para muridnya bahwa dia tidak menunjukkan kepada mereka arah ke rumah Bapa, tetapi dia membawa mereka ke sana. Kita tidak butuh peta, kata Yesus.
karena Yesuslah jalannya. Akulah kebenaran. Perlu diperhatikan bahwa Yesus tidak berkata, "Aku mengajarkan kebenaran." Ia berkata, "Akulah kebenaran." Yesus adalah kebenaran itu sejati. Menjamin bahwa kata-kata yang diucapkannya adalah benar. Jadi jangan ragu dengan perkataan Yesus. Akulah hidup. Dia juga satu-satunya sumber dari pemberi kehidupan. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui 3 fase ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, Yesus ingin para muridnya tahu bahwa Yesuslah orangnya. Yesuslah satu-satunya pribadi yang dapat dipercaya dalam keadaan apapun. Jadi jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan ini bagi kita? Gelisah, khawatir atau cemas adalah ungkapan perasaan yang wajar bila kita diperhadapkan dengan ketidaktahuan dan ketidakpastian. Karena saudara-saudara, kalau sudah tahu mau dipecat misalnya, pasti kita sudah antisipasi lebih dulu dengan mencari pekerjaan lain sehingga kekhawatiran tidak muncul. Kalau sudah tahu masalahnya akan sangat berat, pasti kita akan berusaha untuk menghindarinya. Kalau sudah tahu akan muncul virus corona, misalnya seperti sekarang ini, pasti negara-negara di dunia akan menyiapkan atau mengantisipasinya. Ternyata hidup itu penuh misteri, selalu diliputi ketidakpastian yang membuat khawatir, cemas, dan takut. Sedangkan yang pasti di dunia hanya satu, yaitu kematian. Di tengah dunia yang demikian, apa yang bisa kita teladani dari sikap Yesus di atas? Bila hidup sudah susah, saudara-saudara jangan ditambah susah. Lihat kembali apa yang Yesus lakukan pada para murid. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus menghibur. Yang kedua, menguatkan. Ketiga, meyakinkan. Keempat, memberi pengharapan yang pasti. Artinya, kita harus saling membangun komunikasi yang positif. Karena melalui komunikasi yang baik dengan jujur, dengan tujuan di atas, maka saudara-saudara manfaatnya akan luar biasa seperti yang dialami para murid setelah mereka mendengar dari Yesus, mendengar penjelasan Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, bisa menghilangkan ketegangan. Komunikasi berfungsi menghilangkan ketegangan. Kehidupan memiliki berbagai permasalahan yang membuat tubuh seseorang menjadi tegang. Seseorang memiliki masalah yang cenderung mengalami stres. Komunikasi menjadi solusi untuk menghilangkan rasa tegang yang ada pada tubuh dan pikiran manusia. Yang kedua, saudara-saudara, mengalihkan permasalahan. Karena dalam kehidupan sehari-hari tentu saja ada masalah yang tidak diduga. Masalah tersebut membuat seseorang merasa tidak nyaman saat berinteraksi dengan yang lain, sehingga permasalahan yang ada dalam kehidupan seseorang ketika dikomunikasikan maka dapat dilupakan sejenak. Yang ketiga, saudara-saudara, memuaskan kebutuhan jiwa. Karena jiwa membutuhkan ketenangan. Ini yang dialami oleh para murid. Mereka cemas. Yesus katakan, jangan khawatir. Artinya saudara-saudara, jiwa membutuhkan ketenangan dan kebahagiaan. Melalui komunikasi, seseorang akan merasa puas batinnya ketika dapat mengungkapkan isi batinnya itu kepada orang lain. Orang yang mendengar pasti akan memberikan feedback yang mampu menghibur jiwa seseorang yang dirundung masalah. Tapi jangan jadi kompor, katanya. Memanas-manasi masalah, kita harus menjadi bagian dari solusi, sama seperti yang dilakukan Yesus. Pada sisi lain, saudara-saudara yang Tuhan kasih, firman Tuhan juga berbicara tentang pintu sebenarnya. Kemanapun kita hendak masuk atau keluar ruangan, seringkali kita dihadapkan dengan sebuah kenyataan harus melalui pintu. Pintu itu harus dibuka dan ditutup.
Tapi waspadalah, tidak semua pintu yang kita lalui akan membawa kita kepada suatu tempat yang nyaman dan penuh sukacita. Bahkan di dunia ini tidak ada pintu yang dapat menyelamatkan kita. Tapi kita percaya bahwa hanya satu pintu yang hidup yang bisa menyelamatkan kita masuk ke dalamnya, yaitu Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus kita beroleh sukacita dan keselamatan kekal. Karena itulah kita juga diajarkan melalui firman Tuhan kali ini, berhati-hatilah melewati sebuah pintu jika kita tidak ingin tersesat. Pintu iman. Bahkan lebih dari sekedar pintu, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya saudara-saudara, kita pun harus menjadi pintu masuk bagi setiap orang di sekitar kita untuk mengenal Kristus. Kita harus menjadi jalan yang mengarahkan setiap orang untuk kebaikan. Dan kita harus menjadi teladan dalam prinsip kebenaran. Menjadi orang yang hidup bagi orang lain, artinya menjadi berkat bagi sesama kita. Itulah yang bisa kita teladani dari firman Tuhan saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Terpujilah Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Engkau telah menolong kami pada pagi hari ini. Dengan penuh kasih pula Engkau sudah menyapa kami. Firman Tuhan yang begitu indah sudah kami dengarkan, bahwa kami harus meneladani apa yang sudah Yesus lakukan. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus kami mampu mengerjakannya. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa bagi setiap keluarga umat Tuhan. Kami yang masih harus berada di rumah, melaksanakan kegiatan beribadah di rumah. Tuhan berkati kami, berikan kesehatan dan kemampuan bagi kami untuk bisa mengatasi segala persoalan dalam kehidupan keluarga masing-masing. Kami berdoa untuk anak-anak, berkatilah mereka. Berkatilah kehidupannya dan rumah tangganya. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami, berkatilah mereka, berikan kesehatan dan kebahagiaan bagi mereka. Juga untuk persekutuan umat Tuhan, Tuhan berkati kami sekalian, sehingga pada waktunya nanti kami akan beribadah kembali bersama-sama di gereja. Itulah kerinduan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk para majelis jemaat, pengurus komisi, panitia yang ada. Tuhan berkati segenap pelayan jemaat-Mu, agar mereka tetap bisa melakukan pelayanan di tengah keterbatasan yang kami miliki saat ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, yang berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan berkati supaya semua membuahkan hasil. Dan pada waktunya nanti kami bisa bersama-sama semua beraktivitas kembali seperti sedia kala. Inilah doa syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami untuk menaikkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis di 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Persembahan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat 146 ayat 1 dan 2. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan.
Mari kita bawa persembahan kita ini ke dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang mengucap syukur Tuhan, di mana pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya apa yang kami berikan dapat menjadi duba yang harum di hadapan-Mu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 185 ayat 1. Tuhan mengutus kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupan saudara-saudara, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.